Shalom. Kita lanjut pada suratan Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21 yang terkena kolam pembasuhan. Penghabisan hidup lama Rasul Paulus. Penghabisan hidup lama Rasul Paulus. Kita membaca ayat 1 sampai 4 atau 4a. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Firman Allah kalau diulang itu justru memberi kepastian. Jadi kalau kita mendengar firman Allah diulang, apapun bentuknya, ya, kecuali kalau diulang itu sama persis. Nah, itu seperti istilahnya membuka ikan kaleng atau sarden, disajikan, nanti sisanya besok disajikan, ya, tapi sama persis. Nah, itu orang yang malas begitu. Tapi selalu ada yang baru. Nah, kalau selalu ada yang baru, maka justru memberi kepastian. Itu sifatnya firman Allah. Lalu ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Yang kedua, hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Yang ketiga, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Bicara tentang anjing, kita periksa di dalam suratan Petrus, 2 Petrus pasal 2, ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya,
dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi anjing ini dijadikan istilahnya itu peribahasa. Anjing kembali lagi ke muntahnya atau menjilat muntahnya. Ini diperlakukan bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah menikmati kemurahan Tuhan, lalu dia kembali lagi melakukan dosa lagi, melakukan kecemaran lagi, maka itulah seperti anjing. Nah, lebih fokus lagi, itu ditujukan kepada guru-guru palsu. Guru-guru palsu dengan ajaran palsunya, dia masuk di dalam gereja menggunakan Alkitab, tetapi ciri-cirinya kita bisa melihat dia seperti mata air yang kering, tidak bisa menggali lagi. Yaitu tadi itu, diulang-ulang. Sama persis. Ya. Terus yang kedua, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Kabut dihalaukan tofan itu, kabut itu kelihatannya wah putih, tapi begitu ada angin lenyap dia. Mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Menjerat orang yang baru terlepas dengan segala iming-iming, pujukan, dan lain sebagainya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Menjanjikan kebebasan, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Jadi ciri-ciri guru palsu ini itu kalau kita baca dari ayat 1, mereka berpengaruh ya karena bahasanya yang dibuat begitu rupa sehingga orang tertarik, lantas fisiknya menjanjikan, pengetahuannya mumpuni, ya. Tetapi mereka itu tidak bisa melepaskan diri dari kecemaran, dari kenajisan, berfoya-foya. Itu semua adalah anjing-anjing. Ya, diperingatkan supaya hati-hati terhadap anjing-anjing. Yang kedua, pekerja-pekerja yang jahat. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 21. Ayat 37 sampai 41.
Di situ ada perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang punya tanah membuka kebun anggur dengan lengkap karena dia mau keluar negeri, disewakan kepada penggarap-penggarap. Tiba waktu panen, dia mengutus hamba-hambanya, malah dipukul. Wah, kedua kali begitu lagi. Nah, sekarang mengutus anaknya. Wah, mereka berkata, wah ini anak pewarisnya ini, kita bunuh saja, kita lempar ke luar. Tetapi pemilik kebun anggur ini begitu datang, maka pekerja-pekerja yang jahat itu dibinasakan. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Pekerja jahat itu tidak sangka kalau pemiliknya ternyata membunuh mereka, membinasakan mereka. Penyunat-penyunat palsu, hati-hati juga terhadap penyunat-penyunat palsu. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Galati pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi tandas tegas Rasul Paulus itu, kalau ada orang yang mempersoalkan sunat itu sebagai syarat untuk berkenan kepada Tuhan, maka Kristus tidak berguna. Ayat-ayat yang lain nanti masih banyak lagi. Jadi supaya Kristus berguna, ya Kristus itu sebetulnya berguna, tetapi karena penyunat-penyunat palsu ini, maka Kristus tidak berguna, tidak bermanfaat. Itulah firman Tuhan hari ini, kiranya mendatangkan berkat bagi kita semua. Amin.